tanggal lahir, golongan terakhir, masa kerja, status penerima apakah pensiunan langsung atau janda duda atau terusan, nomor rekening, bank penyalur, hingga status kepesertaan aktif sesuai verifikasi. Semua itu harus sinkron antara basis data lembaga terkait dan basis data penyalur. Kalau satu saja tidak cocok, bisa terjadi penundaan untuk orang tertentu, meskipun keseluruhan proses berjalan lancar. Tahapan kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, barulah sistem mulai menghitung rapel. Konsep rapel pada dasarnya adalah selisih antara yang seharusnya diterima dikurangi yang sudah diterima, dikali periode yang telah ditetapkan. Ini menghasilkan nominal yang berbeda-beda untuk setiap orang. Dan itulah yang sering jadi bahan banding-bandingan. Pak A dapat sekian, Bu B dapat sekian, kenapa beda? Jawabannya bukan ketidakadilan. Itu adalah hasil proporsional berdasarkan riwayat kerja dan ketentuan yang berlaku. Tahapan keenam dan terakhir adalah pengesahan dan pencairan. Dana dari kas negara disalurkan ke lembaga penyalur sesuai mekanisme, lalu diteruskan ke bank-bank penyalur, dan akhirnya barulah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan cair, dengan mempertimbangkan semua tahapan tadi, realistisnya proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan dari saat isu menguat. Jika isu ini menguat sejak akhir Februari 2026, maka perkiraan pelaksanaan teknis paling cepat bisa mulai terlihat di sekitar bulan April atau Mei 2026. Tergantung seberapa cepat aturan teknis diterbitkan dan data tersinkronisasi. Tapi tanggal yang paling aman untuk Bapak dan Ibu pegang adalah tanggal yang resmi dari pengumuman pemerintah, bukan dari grup WhatsApp atau konten yang tidak ada sumbernya. Sekarang bicara soal siapa yang berhak menerima. Berdasarkan skema yang biasanya diterapkan dalam kebijakan seperti ini, target penerima umumnya mencakup pensiunan ASN, baik PNS pusat maupun daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta penerima pensiun terusan anak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Secara prinsip, tidak ada kelompok yang ditinggalkan selama status penerimanya sah, datanya valid, dan masuk dalam mekanisme yang ditetapkan. Namun sekali lagi, kata kuncinya adalah sesuai ketentuan dan aturan teknis yang akan diterbitkan. Karena selalu ada detail yang hanya bisa dipastikan setelah aturan resmi keluar. Misalnya, apakah periode rapel dihitung mulai dari bulan tertentu? Apakah berlaku untuk semua penerima atau hanya yang pensiun di periode tertentu? Semua itu baru bisa dijawab setelah petunjuk resmi terbit. Selain THR dan rapel, ada satu kabar lagi yang tidak kalah penting. Pemerintah juga telah merencanakan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan yang rencananya akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang. Tepatnya diperkirakan sekitar tanggal 6 atau 7 Juli 2026. Gaji ke-13 ini biasanya diberikan bersamaan dengan momentum tahun ajaran baru untuk membantu para ASN dan pensiunan menanggung beban biaya pendidikan anak dan cucu. Jadi, tahun 2026 ini benar-benar menjadi tahun yang penuh dengan kabar baik dari sisi kesejahteraan aparatur negara. Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan berbagai program perlindungan sosial secara bersamaan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng disiapkan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun. Pemerintah juga akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun, pembayaran kompensasi energi sebesar 27 triliun, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Semua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi terus meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode Hari Raya dan bulan pertama tahun 2026. Namun di balik berbagai kabar gembira ini, ada persoalan struktural yang sudah lama menjadi keprihatinan bersama. Masalah yang bahkan diakui oleh Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sendiri. Ketika ditanya soal kesiapan pensiun, lebih dari 90% ASN yang ditemui di lebih dari 400 kabupaten kota menyatakan bahwa mereka berharap bisa memperpanjang masa kerja. Alasannya beragam, tapi paling banyak adalah karena cicilan rumah belum lunas dan SK masih tertahan di bank. Ini potret nyata dari kondisi kesejahteraan ASN kita. Seseorang bekerja puluhan tahun untuk negara, tapi saat pensiun tiba, yang ada di benaknya bukan rencana liburan atau menikmati masa tua, melainkan kecemasan soal bagaimana melunasi utang.
Bahkan ada yang setelah pensiun masih terjerat pinjaman online karena SK pensiun mereka sudah habis dikreditkan dan tidak kembali-kembali. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini fenomena yang meluas, terutama di kalangan guru dan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Dari sisi sistem, Indonesia saat ini memiliki 2 pilar utama sistem pensiun, yaitu dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Pilar pertama terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, baik untuk pekerja swasta, ASN, maupun anggota TNI dan Polri. Pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Dana Pensiun. Secara agregat, total aset dana pensiun per akhir Mei 2024 sudah mencapai 1.439,71 triliun rupiah, atau tumbuh 8,36% secara year on year. Jumlah penyelenggara program pensiun saat ini berjumlah 222, dengan peserta aktif mencapai 28,29 juta orang. Namun di balik angka yang tampak besar itu, ada masalah yang mengkhawatirkan. Replacement ratio atau perbandingan antara uang pensiun yang diterima dengan penghasilan terakhir saat aktif bekerja baru mencapai sekitar 15-20% dari take home pay. Artinya, jika seseorang terakhir menerima penghasilan 10 juta rupiah per bulan, maka uang pensiun yang diterima hanya sekitar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Padahal rekomendasi International Labour Organization menyarankan replacement ratio minimal 40%. Kita masih jauh dari angka itu. Penilaian dari pihak eksternal pun tidak bisa diabaikan. Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menempatkan Indonesia pada nilai indeks 51,8 dari skala 100, dikategorikan dalam kelompok C dari 47 negara yang dinilai. Artinya, sistem pensiun Indonesia masih membutuhkan pengembangan dan penguatan yang signifikan agar bisa bertahan secara berkelanjutan. Beberapa usulan perbaikan yang direkomendasikan antara lain, memperluas cakupan kepesertaan, memperkuat regulasi secara berkesinambungan, serta meningkatkan transparansi kepada peserta. Sebagai respon atas berbagai tantangan ini, OJK telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia untuk periode 2024 hingga 2028. Peta jalan ini ditopang oleh 4 pilar utama, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Implementasinya dibagi dalam 3 fase. Fase pertama, 2024 hingga 2025, berfokus pada penguatan fondasi. Fase kedua, 2026 hingga 2027, berfokus pada konsolidasi dan penciptaan momentum, termasuk pembangunan sistem terintegrasi kepesertaan e-pensiun nasional. Fase terakhir di tahun 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan, di mana diharapkan sudah terbentuk ekosistem dana pensiun yang lebih baik, dengan peningkatan replacement ratio yang signifikan. Jadi Bapak dan Ibu, gambarannya seperti ini. Jangka pendek kita sedang menikmati THR dengan tambahan 50% tunjangan kinerja yang mulai cair di awal Maret 2026 dan ditargetkan masuk sebelum Idul Fitri. Ada pula rapel kenaikan gaji pensiunan yang sedang dalam proses administrasi dan diharapkan bisa terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Kemungkinan besar sekitar bulan April hingga Mei 2026 jika semua tahapan berjalan lancar. Dan gaji ke-13 yang dijadwalkan cair sekitar Juli 2026. Jangka panjang ada peta jalan besar yang sedang dibangun untuk memastikan bahwa generasi pensiunan berikutnya bisa hidup lebih layak dan lebih tenang. Sekarang ada beberapa hal praktis yang perlu Bapak dan Ibu lakukan dari sekarang agar tidak mengalami masalah saat pencairan tiba. Pertama, pastikan nomor rekening yang terdaftar masih aktif dan benar. Kalau pernah ganti buku tabungan atau kartu ATM, segera cek apakah nomor rekening tetap sama. Kalau berubah, harus segera diperbarui sesuai prosedur. Kedua, pastikan rekening tidak dalam kondisi dorman atau pasif. Rekening yang lama tidak digunakan bisa dianggap pasif oleh bank. Untuk mengaktifkannya, cukup lakukan transaksi kecil, bisa tarik tunai atau setor tunai nominal berapapun. Ketiga, pastikan data kependudukan rapi,
NIK, nama, dan tanggal lahir harus sesuai antara KTP dan dokumen pensiun. Perbedaan kecil dalam penulisan nama sekalipun bisa menyebabkan verifikasi tambahan yang memperlambat proses. Keempat, jika ada perubahan status penerima, misalnya pensiunan utama, meninggal, dan hak berpindah ke janda atau duda, pastikan proses administrasi perubahannya sudah diselesaikan. Kelima, simpan dokumen penting seperti SK pensiun dan kartu peserta. Walau sistem sudah digital, dokumen fisik tetap berguna sewaktu-waktu diperlukan. Dan yang tidak kalah penting, waspadai penipuan. Setiap kali ada kabar pencairan besar, selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengaku sebagai petugas bank, petugas lembaga penyalur, atau bahkan mengaku dari Taspen atau BPJS. Modus mereka beragam, mulai dari meminta